Kalau punya stok ubi ungu di rumah, jangan cuma dikukus atau dikolak aja guys. Yuk cobain bikin cemilan yang satu ini. Ini adalah lumpur surga ubi ungu, cocok untuk anak-anak yang sedang ada di fase GTM. Karena mengandung lemak, protein, dan juga karbo dalam satu cup. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama siapkan ubinya. Di sini aku pakai ubi ungu. Kalau teman-teman gak punya ubi ungu, mau diganti dengan ubi kuning atau mau diganti dengan labu juga boleh banget. Setelah dikupas, jangan lupa dipotong kecil-kecil seperti ini supaya nanti saat proses pengukusan itu dia tidak terlalu lama ya guys. Untuk berat 250 gram itu adalah berat ubi ungu yang sudah bersih. Setelah itu kita kukus dulu. Ini dikukus selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit. Silahkan disesuaikan aja. Pokoknya patokannya sampai ubi ungunya itu benar-benar empuk dan lembut. Dan ini setelah 20 menit dikukus, ubi ungunya itu udah empuk ya guys. Walaupun dia kelihatannya masih keras tapi itu udah lembut banget. Tinggal diangkat, pindahkan ke dalam mangkok. Kemudian di sini mau lanjut aku chopper aja supaya dia lebih cepat halus. Campurkan dengan garam, kemudian sini aku tambahkan untuk vanili bubuk dan juga tambahkan juga gula pasirnya. Kalau nggak mau terlalu manis, boleh dikurangi jumlah gula pasirnya ya guys. Kemudian di sini aku tambahkan setengah dari santan supaya nanti saat menchopper itu dia lebih mudah halusnya. Kalau mau dihaluskan menggunakan blender atau ditumbuk-tumbuk juga boleh. Silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau aku di sini lebih suka pakai chopper karena dia lebih cepat halus. Dan ini penampakan setelah chopper, dia teksturnya jadi lebih halus. Kemudian ini kita pindahkan aja ke dalam wadah. Setelah dipindahkan ke dalam wadah, di sini aku mau campurkan dengan beberapa bahan lainnya. Pertama di sini aku mau tambahkan sisa santan yang tadi. Kemudian di sini aku tambahkan lagi 2 butir telur. Untuk telurnya boleh dikocok lepas dulu dalam mangkok terpisah atau mau langsung seperti ini juga boleh. Kemudian ini tinggal diaduk aja menggunakan whisker. Pastikan semua bahan-bahan itu tercampur rata ya teman-teman. Nah untuk teksturnya itu biasanya memang masih agak-agak bergerindil. Jadi setelah diaduk-aduk seperti ini nanti mau aku saring lagi supaya teksturnya itu jadi lebih lembut. Untuk saringannya di sini aku pakai saringan yang biasa aku pakai untuk MPASI. Jadi untuk lubangnya ini enggak terlalu yang rapat-rapat banget. Jadi nanti untuk hasilnya itu memang masih agak bertekstur, tapi dia lebih lembut daripada yang tidak disaring sama sekali. Setelah selesai disaring, lanjut di sini aku mau tuangkan aja ke dalam cup. Di sini aku pakai cup aluminium foil yang kecil-kecil kayak gini. Jadi nanti ketika makan itu tinggal ngambil aja satu orang satu cup gitu. Jadi nggak perlu dipotong-potong. Kalau teman-teman mau pakai loyang yang besar juga boleh. Sambil nuang-nuang adonan seperti ini, dandangnya itu udah aku panasin sampai dia benar-benar ngebul dan mendidih. Setelah itu langsung sini aku mau tata aja di atas dandang yang udah dipanasin. Di sini aku mau kukus selama kurang lebih 20 menit sampai adonannya itu menjadi matang sempurna. Jangan lupa kalau pakai dandang tradisional seperti aku, di bagian penutupnya itu ditutup menggunakan kain supaya nanti airnya itu tidak menetes ke atas kue. Sambil menunggu lapisan ungunya matang, lanjut kita bikin untuk lapisan putihnya. Campurkan 1,5 sendok makan tepung beras, 1,5 sendok makan maizena, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 500 ml santan. Di sini aku pakai santan instan aja. Kalau teman-teman pakai santan segar, ini bakalan lebih enak. Sambil diaduk-aduk seperti itu, masukkan santannya juga bertahap supaya tidak ada sisaan tepung yang bergerindil ya teman-teman. Karena ini nanti nggak bakalan aku saring, jadi sebaiknya untuk tepungnya sebelum dituangkan ke dalam larutan itu diayak dulu supaya tidak kotor atau tidak ada barang-barang asing yang masuk ke dalamnya. Dan ini penampakan dari ubi ungu yang sudah dimasak selama 20 menit. Ini adonannya sudah mengeras dan juga padat. Langsung aja di sini aku mau tuangkan untuk lapisan putihnya. Di sini karena adonan bagian bawahnya udah matang, jadi dia nggak bakalan naik ke atas ya guys. Oh iya, sebenarnya ini untuk santannya lebih enak kalau dimasak dulu tadi menggunakan pandan. Jadi nanti hasilnya itu bakalan lebih wangi. Cuma karena tadi aku nggak ada stok pandan di kulkas dan aku lagi males ke pasar, jadi aku pakai bahan-bahan yang ada aja. Nah ini udah selesai, aku tuang-tuang ke atas adonan. Lanjut di sini aku mau kukus lagi. Ini dikukusnya selama kurang lebih 15 menit aja. Dan ini untuk hasilnya setelah 15 menit dikukus, Masya Allah dia tuh cantik banget guys. Nah lumpur surga ini sebenarnya lebih enak dinikmati kalau udah masuk dalam kulkas dan di bagian putih-putihnya itu udah memadat. Cuma karena aku nggak sabaran, ini mau langsung aku makan aja dalam kondisi hangat. Jadi itu bagian vla atasnya itu masih belum terlalu padat. Serius ini tuh enak banget, anak-anak pasti suka. Nah gimana, gampang kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!